Gimana kalau pasangan kamu hamil di luar nikah? Bohong nih. Bener. Gimana ya kalau pasangan aku hamil di luar nikah? Gimana kalau gue ngehamil anak orang? Gue bisa ngebayangin banget sih. Gue bisa bayangin banget. Gimana ya kalau gue ngehamil anak orang? He's very mature, dude. You're mature. Gue lupa dia udah tua. Suami material banget deh. Hai, kami dari Cast Film Dua Hati Biru. Aku Angga Yunanda berperan sebagai Bima. Aku Aisyah Nuradata berperan sebagai Dara. Aku Keanu berperan sebagai Iki. Dan sekarang kita sedang berada di Kapan Lagi Challenge What If? Ini udah ada kartu-kartu dan kita akan membacanya satu-satu dimulai dari Keanu. Lu selalu gitu ya? Dia kalau udah capek sama si Farel nih ngurusin anaknya dia kayak gini. Om Iki mau gendong Adam gitu. Om Iki mau curhat sama Adam tuh kayak gini. Gantian. Nih, gue ya. Gimana kalau kamu gak direstuin sama calon mertua kamu? Kawin lari lo ya? Iya. Gue kawin lari. Serius? Terus mau ngapain? Mau didebatin nggak bisa. Diomongin balik. Ditinggalin Cinta. nggak mungkin. Cinta. Ntar yang ada pacar gue gila. Ya Jadi kan? berarti lo lebih milih pacar lo daripada orang tua lo kan? Mertua nek. Oh mertua. Mertua ditanya siap nggak kabur? Dia mah. Let's go kabur. Berarti bawa lari aja ya? Bawa lari aja tapi yang deket-deket yang penting ngumpet. Gak usah gila-gila luar negeri. Belum sampai budgetnya. Belum ada duit, tenang. Gimana kalau kamu harus relakan cita-cita untuk pasangan skip? Sorry, lo bukan pasangan gue. Berarti nikah muda harus merelakan cita-cita. Nikah muda tapi nggak marriage by accident gitu. Ya tapi kayaknya aku nggak mungkin nikah muda sih Kak, jadi kayaknya nggak mungkin. Emang cita-cita lo apa Nur? Kagak tahu. Tapi kayak kalau gue ada suatu hari ada cita-cita yang kayak gue pengen banget jadi apa, pengen banget berbisnis gitu terus nggak boleh, kan kayak ngapain gitu. Tapi misalnya cita-cita lo adalah untuk pergi jauh dari anak Ya itu lo. enggak dong, diem. Enggak. Siapa yang paling disukain di film Dua Hati Biru? Gak ada pertanyaan. Gimana kalau kamu kehilangan Demi apa? Lo bohong. Sumpah, ngaco banget anjing. Capek banget sama aktor, gue percaya tuh. Gimana kalau kamu kehilangan sahabat karena pasanganmu? Ya biarin aja sih kalau cuma sahabat mah. Nggak, maksud gue kayak Oke. pasangan kan adalah orang yang bakal hidup sama kita selama-lamanya gitu loh. Kalau sahabat kan ya seperti yang kita udah rasakan semuanya ya, sahabat tuh kan datang dan pergi, ngerti nggak? Kayak ada kalanya kita bisa jadi sahabat yang dekat banget ketemu sama dia tiap hari, tapi seiring berjalannya waktu terus semakin kita tumbuh sebagai manusia yang dewasa, pasti mungkin aja belum tentu kita punya sahabat yang sama waktu kita SMP atau SMA, ngerti nggak? Iya benar. Pasti sahabat kita tuh ya mungkin dia akan tetap jadi sahabat tapi bukan orang yang bener-bener ada buat kita selama-lamanya gitu loh. Kayak gitu. Jadi menurut gue kalau disuruh pilih sahabat atau pasangan ya pasti jawabannya adalah pasangan. Bagus. Sih. Gimana kalau pasangan kamu hamil di luar nikah? Bohong nih. Bener. Gimana ya kalau pasangan aku hamil di luar nikah? Gimana kalau gue ngehamil anak orang? Gue bisa ngebayangin banget sih. Gue bisa bayangin banget. Gimana ya kalau gue ngehamil anak orang? Ya gue nikahin. Gue lamar. Lagi masa gue ngehamil anak orang mbak? Gue aja lagi hamil. Lihat ini. Aku kan bertanggung jawab. Aku tanya dulu sama ceweknya, kamu maunya apa? Emang ada yang nggak mau dinikahin? Ada aja kali. Ada yang aja. ada. Ada aja. Nggak mau ngeliat mukanya udah enak. Iya, ada aja beneran. Gue tanya maunya apa? Gue ketemuin orang tuanya sama orang tua gue. Terus gue bakalan win-win solution dari segalanya. Dua garis biru banget lah ya. Kenapa sih pertanyaan gue nyebelin sih? Gimana kalau pasangan kamu memutuskan untuk child free? Aduh, nggak tahu, no comment deh. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Harus Apa ya? punya. Oke gini,
nggak apa-apa, kamu memutuskan untuk child free, tapi seiring berjalannya waktu gue akan membrainwash dia biar nggak child free. Bisa nggak? Pas dia udah change, lu yang udah change. Nggak mau. Nggak mau. Berarti bukan pasangan gue aja lah udah. Harus. Jadi kayak gini-gini kan harusnya diomongin sebelum marriage gitu. Iya. Jadi nggak mungkin aku akan ada di pernikahan yang nggak ngomongin hal-hal gini-gini sih. Makanya ngobrol, Neng, ngobrol. Ngobrol. Jadi kalau lo jangan main ijab kabul aja lu. Kayaknya enggak. Dulu gue mikir kayak gue child free deh. Sampai nyokap gue kayak Tapi semenjak sama Adam, semenjak sama Adam gue kayak gue pengen punya anak. Please. Demi apa? Asli. Gila banget dong ya. Gue kayak gue ngomong gue jatuh cinta banget jadi ibu anjir gara-gara ini. Oke. kalau lo jawabannya apa? Kalau pasangan gue child free. Iya. Child free, weh. Mau anak silakan. Enggak udah. Yang penting mah ngobrol, makan, bercanda, ya kan? Sama Dutra. Oh. Gimana kalau pasangan kamu nggak akrab sama keluarga kamu? Diakrabin sih, maksudnya gue. Ya. Itu apa tuh? Itu Kayak ya pasti ada aja lah mungkin orang-orang yang seperti ini gitu ya kasusnya. Tapi kalau untuk aku pribadi ya misalnya kalau nggak akrab, ya udah kita berusaha mengakrabkan diri dulu gitu loh. Cuma kalau emang cuma sebatas hai doang, kalau ketemu ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan kalau emang nggak bisa. bener. Tapi menurut aku pribadi, walaupun nggak akrab, tapi setidaknya untuk tetap intens berkabar dan bertemu gitu loh. Karena kan kadang-kadang ya kalau ada aja orang yang walaupun ketemu jadinya nggak ngobrol ya nggak apa-apa gitu, mending kita ketemu. Mending ketemu. Heeh. Jadi kalaupun nggak akrab, yang penting ada kabar dan berusaha untuk ketemu, walaupun setidaknya nggak sering-sering banget gitu. Kalau udah nikah ya, Tapi kalau kayak nggak akrab nih, nggak akrabnya in a way yang kayak sampai nggak berantem nyaman gitu ya, kayak kedua belah pihak tuh nggak nyaman ada bersama bareng-bareng. Jadi lo tuh cuma satu-satunya jembatan antara mereka yang mereka berdua tuh nggak nyaman. Aku harus bisa nengahinnya sih. Karena kalau terus-terusan untuk berada di situasi yang seperti itu sampai nggak tahu kapan kan pasti nggak nyaman juga sih untuk semua pihak kan gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi sih gimana cara untuk bisa bikin keluarga jadi kondusif, salah satu hal yang baik juga sih. Biar kita nggak. He's very mature, dude. You're mature. Gue lupa dia udah tua. Suami material banget. Gimana kalau calon mertua kamu galak banget? Ya gue galak juga. Kayak anu. Digalakin. Nggak bercanda ya, kalau misalnya dia galak ya gue hormatin lah. Masa orang tua kita langsung, hey gitu kan nggak mungkin dong ya. Ya bu. Kalau galak berarti dia bikin kesalahan. Tapi kalau emang wataknya emang agak keras ya emang itu wataknya kan ya. Ih diemin aja, mau ngapain sih lo? Makanya jangan gila-gila ngeladenin hidup lo. Gimana kalau istri kamu lebih milih jadi wanita karir atau suami kamu nggak ngebolehin kerja? Komunikasi mbak, udah nggak ada jawaban lain kayaknya, nggak mungkin gue ada di relationship. Sama ya itu pertanyaannya yang tadi. Sama kayak mirip sih. Somehow. Tapi lo berarti tipikal yang kayak Tapi misalnya kayak kayak jadi misalnya ada suami nih, suami lu lebih memilih untuk kayak ya udah lo di rumah aja gitu. Lo akan maksudnya kalau ada komunikasi kayak, maksudnya gue nggak tahu ke depannya misalnya gue pengen kerja atau gue pengen apa, cuma yang jelas gue pengen, kalau sekarang gue mikirnya gue nikah pasti gue pengen kerja dong, mikirnya ya. Cuma kalau misalnya ada komunikasi kayak oke, lo kita mau punya anak, lo jagain anak ini gitu ya nggak apa-apa, tapi harus ada komunikasi gitu. Tapi kalau yang kayak nggak boleh kamu kerja, kayak nggak mau. Tapi gimana situasinya kalau lo nggak boleh kerja tapi sebenarnya gajinya lebih tinggi lo? Ngerti gak? Ya injek aja gini nih. Nonton aja Dua Hati Biru deh, lo ngerti perasaan gue di situ. Ngasilin duit segini pengen larang-larang gue lo. Bercanda ya, kalau dulu sama suami. Iya lo, parah banget. Gue tuh selalu kayak ngeluarin isi otak gue terus gue kasih jawaban yang bener. Nggak isi otak gue beneran harus nurut sama suami. In a good way. Tapi kayak nurut sama suami, tapi In lo a good way dikekang ya, yang in a kayak good way. nggak boleh kerja, tapi Ya, makanya suami kalau- lo nggak bisa nge-provide hidup lo. Mandi bola. Gimana? Takut banget lo. Enggak, makanya itulah pentingnya menikah di usia yang matang. Karena usia matang itu kan lo bisa, kematangan usia lo bisa mengukur kematangan finansial, kematangan mental, hubungan ini udah matang belum untuk dimasukin ke pernikahan gitu. Iya. Jadi
pentingnya menikah di saat lo siap dan usia yang matang itu biar menghindari urusan-urusan kayak gini nih. Gimana kalau pasangan kamu punya pendidikan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari kamu? Gue lebih rendah gitu daripada pasangan gue. Tapi lo bukan aktor. Tapi lo kerja di tempat yang mengharuskan lo untuk gaji itu sesuai ini. Tapi sebenarnya tergantung situasi dan kondisi juga ya. Pasti terkadang ada orang yang emang nggak punya kayak kesempatan buat meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu karena sesuatu hal dan lainnya gitu. Jadi kalau untuk gue pribadi, misalnya dalam kasus yang seperti itu, ya gue bakal nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak yang ceweknya bisa lebih tinggi pendidikannya, tapi misalnya gue harus misalnya kerja atau ngelakuin sesuatu dulu untuk bisa membiayai hal yang lain yang mengharuskan gue untuk mengorbankan sisi pendidikan gue, ya gue nggak masalah gitu. Tapi kalau emang anaknya males doang gitu untuk misalnya lo udah nggak ngapa-ngapain tapi lo nggak mau improve dan nggak mau ngelakuin hal yang lebih baik, ya itu pasti perlu dipertanyakan gitu. Lagi-lagi kan jalan orang beda-beda, Bener. kesempatan orang beda-beda, Bener. dan needs orang juga beda-beda mbak. Nggak semua orang Diserang butuh, mulu kayak nggak semua orang butuh duit yang banyak banget dari gelar profesor atau S2 lah. Nggak semua orang butuh gelar juga. Yang penting mah cukup, Cukup, bener udah, nggak? bener. Yang penting ketawa, makan, sama happy. Jangan lupa nonton film Dua Hati Biru mulai tanggal 17 April di Bioskop.